Nama saya Yong Sangcho, pendiri Jadam. Mata kuliah kali ini adalah tentang pestisida alami dan cara budidaya tanaman secara organik yang dapat menggantikan semua input pertanian konvensional termasuk pestisida dan pupuk sintetis. Sebelum mengawali kuliah ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa saya telah berkecimpung dalam pertanian organik selama lebih dari 30 tahun. Dalam periode itu, sudah ada lebih dari 75.000 anggota yang menggunakan metode Jadam. Karena kami menyebarkan pengetahuan tentang pertanian dengan biaya sangat rendah, maka sisi keuangan kami sangat lemah. Namun beruntungnya banyak orang yang membantu menyumbang dalam pekerjaan kami selama ini, sehingga kami dapat mempertahankan bisnis kecil ini sampai sekarang. Meskipun kami tidak memiliki lahan pertanian yang luas, tapi kami berhasil mengembangkan 1,2 hektar lahan pertanian organik terpadu dan mengembangkan 60 jenis tanaman sebagai bagian dari eksperimen dan penelitian. Metode pertanian Jadam ini sangatlah mudah dan itu sudah dibuktikan berulang kali. Jika Anda mencobanya sendiri, maka Anda akan merasakan efeknya. Ini adalah hasil panen yang telah kami kembangkan. Kami secara teknis berhasil mengembangkan pertanian organik dengan kualitas dan hasil yang tinggi. Secara umum, pertanian organik dikenal dengan predikat minim hasil dan berkualitas rendah. Namun itu adalah informasi yang menyesatkan dikarenakan teknik pertanian organik yang menyesatkan. Jika Anda melakukan metode organik Jadam, maka Anda akan jauh lebih baik dari petani konvensional sejak tahun pertama, bahkan dengan hasil yang lebih tinggi. Teknik ini sangatlah sederhana dan saya akan menjelaskannya selama beberapa sesi ke depan. Ini adalah laboratorium kecil kami, tempat saya melakukan banyak penelitian dan juga berdiskusi dalam forum dengan beberapa organisasi lain. Ini adalah keluarga Jadam kami. Mereka telah bekerja dengan kami selama kurang lebih 15 tahun. Saya tidak mampu membayar gaji tinggi untuk mereka, tapi mereka tidak pernah meninggalkan saya karena saya tidak pernah menunda gaji. Sekarang ada 14 karyawan bersama kami. Tidak ada doktor atau profesor di dalamnya. Namun kami sudah lama berkecimpung dalam bidang ini. Itulah mengapa kami bisa mengembangkan penelitian terkait metode pertanian organik ini. Penemuan kami dibagikan kepada petani tanpa paten. Selanjutnya, hasil temuan kami dituangkan dalam bentuk buku. Pestisida alami kami dikembangkan di daerah beriklim sedang di Korea Selatan, tapi juga sangat efektif untuk iklim tropis. Misalnya, ini adalah hama penggerek buah kopi, hama yang menyerang tanaman kopi di seluruh dunia. Kami telah menandatangani perjanjian resmi dengan pemerintah negara Hawaii untuk program pengendalian hama ini pada tahun 2018. Dan kami telah berhasil mengembangkan pestisida alami yang sangat kuat untuk mengendalikan hingga 99,9% hama kopi ini. Saya telah menyerahkan makalah tentang hama kopi ini saat melakukan eksperimen pada perkebunan kopi di Hawaii. Selain itu, kami juga telah mempelajari berbagai hama pada iklim tropis dan telah dipastikan bahwa pestisida alami Jadam juga efektif untuk tanaman yang tumbuh di iklim tropis. Sebelum masuk lebih jauh dalam pembahasan ini, izinkan saya menceritakan secara singkat sejarah Jadam. Ayah saya Han Kyu-cho telah melakukan gerakan pertanian alami Korea sejak tahun 1967. Ketika saya masih kecil, saya selalu mengamati apa yang ayah saya dan muridnya lakukan. Dan ketika dewasa, saya mempelajari semua teknik pertanian dan peternakan dari ayah saya. Sekarang bahkan anak-anak saya ikut bertani. Pertanian sudah mendarah daging dalam keluarga kami. Begitulah cara kami menjalankan pertanian hingga generasi ketiga ini. Walaupun ayah saya sudah tua sekarang, namun dia masih sangat sehat. Kami sering pergi ke luar negeri bersama anak-anak untuk mengikuti seminar. Sekarang mari kita lihat sekilas tentang status pertanian kita saat ini. Pemerintahan banyak negara di dunia termasuk Korea Selatan telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas. Di Korea sendiri, pemerintah kita sudah menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan 52 negara di dunia. Artinya, bea masuk barang termasuk produk pertanian menjadi nol seiring berjalannya waktu. Jadi apa yang akan terjadi jika produk pertanian bebas bea impor masuk? Maka 5 dari 4 pasar akan diisi oleh produk impor dan banyak petani yang akan bangkrut karena hal tersebut. Petani tidak bisa memenangkan persaingan harga
karena produk pertanian impor akan terus di atas angin dengan segala keunggulan politik yang mereka miliki. Lalu bagaimana dengan petani kita sendiri? Kebanyakan petani lokal memilih menunggu kebijakan yang bersahabat dari pemerintah. Tapi saya katakan, mungkin itu adalah sesuatu yang sia-sia. Jalan terbaik adalah kita harus bersiap dengan pemikiran bahwa kitalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan pertanian kita sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memulai dan apa yang bisa kita lakukan? Kita harus merencanakan strategi kita secara tenang dan mengakui dengan lapang dada tentang realitas pertanian yang sudah ada sekarang. Daripada berusaha terlalu keras untuk memperjuangkan hak-hak kita, mungkin akan lebih baik jika kita ikut bermain dalam sistem. Bermain dalam sistem dapat diartikan dengan mengakali sistem agar lebih bersahabat dengan kita, para petani. Saat ini biaya bertani menjadi semakin mahal. Beban terbesarnya tentu saja untuk pengadaan pestisida dan pupuk. Efektivitas pestisida juga terus menurun. Semakin lama, dosisnya harus terus ditingkatkan. Begitu pula dengan pupuk yang harus terus ditambah karena menurunnya kesuburan tanah. Apakah menurut Anda teknologi pertanian yang ada saat ini benar-benar dibuat untuk melayani kepentingan petani? Jika Anda menjawab iya, maka Anda adalah orang yang naif. Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini, maka kita harus melihat lebih dekat kepada teknologi pertanian itu sendiri. Dan Anda akan melihat bahwa semua teknologi itu berada di belakang perusahaan-perusahaan ini. Lalu apakah menurut Anda para ahli tersebut akan melakukan penelitian yang akan menguntungkan Anda, atau hanya menguntungkan perusahaan yang membiayai penelitian mereka? Jadi apa sebenarnya tujuan dari perusahaan-perusahaan ini? Saya akan memberikan jawabannya kepada Anda. Perusahaan ini mendanai dan mendistribusikan penelitian hanya untuk mendorong agar petani menggunakan produk mereka. Sederhananya, perusahaan produsen pupuk akan mendukung penelitian yang diarahkan ke petani supaya para petani menggunakan pupuk mereka. Hal yang sama juga dilakukan oleh perusahaan pestisida. Maka dari itu, saya mengatakan kepada rekan-rekan petani, jika Anda ingin sukses dalam pertanian, maka jangan mengejar para ahli. Hampir semua penyuluh pertanian di Korea dilatih untuk mempromosikan produk. Merekalah salah satunya yang berperan aktif dalam meningkatnya penggunaan produk pertanian yang mencemari negara kita. Anda juga pasti merasakan bahwa hampir tidak ada institusi yang benar-benar mendukung pertanian organik. Kenapa? Karena jika ada seseorang, katakanlah dia seorang profesor yang meneliti tentang pertanian yang ramah lingkungan, maka akan sulit bagi dia untuk bertahan di sebuah universitas. Dia tidak akan menerima dana penelitian dari korporasi manapun, dan mahasiswa yang bersamanya tentu tidak akan bisa mendapatkan beasiswa. Ini adalah kenyataan menakutkan yang kita hadapi saat ini. Jika Anda terus mengikuti sistem ini tanpa mengakalinya, maka kemungkinan besar hal yang menyakitkan akan terus membayangi Anda, karena biaya bertani akan terus makin mahal dan Anda harus membeli semuanya. Jadi saya tekankan kepada Anda bahwa untuk menjadi sukses dalam bidang pertanian, maka kita harus mandiri dari semua produk dari perusahaan-perusahaan ini. Kedengarannya agak sulit, dan saya yakin Anda membayangkan bahwa jalan ini akan berat dan sedikit sembrono. Tapi saya di sini untuk memberitahu Anda bagaimana proses itu seharusnya berjalan. Pertama, kita semua harus menjadi organik. Dunia telah banyak berubah. Di seluruh dunia, sudah banyak fakta penelitian yang menunjukkan bahaya dari residu pestisida dalam makanan bahkan darah kita. Ini bukan hanya masalah serius bagi orang dewasa, tapi juga bagi anak-anak kita. Selain itu, pencemaran tanah dan air juga semakin tidak terkendali, dan semua ini pasti akan mencapai batasnya suatu saat nanti. Inilah sedikit dari banyak alasan kenapa kita harus memulai organik. Namun ada alasan teknis mengapa pertanian organik menjadi kurang diminati. Karena Anda membutuhkan anggaran yang mahal dan teknologi yang rumit untuk memulai. Ditambah kualitas panen yang biasanya jauh lebih buruk dibandingkan pertanian konvensional. Belum lagi masalah pestisida organik yang diizinkan, yang bahkan tidak mampu mengendalikan masalah serius seperti embun tepung dan kutu daun. Itulah yang menjadi alasan petani enggan untuk memilih organik
di luar masalah kompleks lainnya seperti perkara harga hasil panen dan sebagainya. Akan tetapi, Jadam telah sepenuhnya menyelesaikan permasalahan ini dengan biaya yang jauh lebih rendah. Pestisida alami Jadam dapat memberikan kendali penuh atas embun tepung dan kutu daun, masalah yang bahkan sulit diatasi oleh pestisida konvensional sekalipun. Dan kabar baiknya, Anda bisa membuat sendiri pestisida itu dengan biaya yang jauh-jauh lebih rendah. Inilah kami, Jadam.